Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang bagaimana cara menginstal Pixel ke website kita. Yang mana website inilah yang nantinya akan kita iklankan. Tentu website yang berisi produk yang akan kita tawarkan. Nah, kenapa materi ini menjadi bagian praktek pertama yang akan saya tampilkan di menu Ads Manager ini? Karena memang ketika teman-teman pengen beriklan terutama website, langkah pertamanya pasti harus install tracking Pixel dulu teman-teman ya. Nah, buat yang belum tahu apa sih Pixel itu? Simpelnya adalah kita memasukkan alat pelacak ke website kita. Jadi ibaratkan ya, saya punya website. Saya buka dulu ya, namanya Kampus TikTok nih. kampustiktok.com. Nah, ini website saya, oke. Nah, jadi ketika orang masuk ke website ini, maka dia akan terekam gitu ya. Oh, si Anu masuk di sini terekam gitu ya. Terus nanti dia misalkan klik order ya. Katakanlah dia klik tombol tuh daftar misalnya. Nah, maka dia akan terekam juga. Oh, dia klik tombol daftar seperti itu. Jadi ibaratkan data yang masuk itu di tracking lah semuanya. Ada alat pelacaknya. Nah, itulah cara kerja Pixel teman-teman ya. Maka ini menjadi bagian utama sebelum kita berpraktek terutama untuk yang website. Nah, karena ini untuk website, bagi teman-teman yang iklannya nanti bukan ke website, hanya ke keranjang kuning, hanya ke live gitu ya, intinya nggak pakai website sama sekali, maka boleh skip aja materi ini. Oke, boleh skip aja materi ini. Tapi yang iklannya ke website untuk produk jasa, digital, properti mungkin perumahan, maka wajib install ini. Nah, caranya kita klik menu alat ya, masuk ke menu alat, masuk ke menu peristiwa atau bahasa Inggrisnya event. Nah, kadang tulisannya event manager ya. Nah, kayak gini ya, event manager. Gitu. Oke, di sini tugas Anda tinggal klik tombol plus yang ada di sini, hubungkan sumber data. Nah, kita pilih yang website. Ya, kecuali teman-teman punya aplikasi sendiri gitu ya, aplikasi Android sendiri misalnya. Atau pengen ukur peristiwa offline, artinya peristiwa yang di luar website. Nah, walaupun sebaiknya kita fokusnya ke website aja teman-teman ya. Dan saya contohnya di sini hanya ke website. Lalu klik berikutnya. Masukin nama websitenya di sini ya, sebagai contoh tadi saya samakan aja di sini kampustiktok.com teman-teman. Klik berikutnya. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa beberapa tools gitu untuk install Pixelnya. Nah, kalau Google Text Manager kita nggak bisa pakai kalau kecuali teman-teman nanti menghubungkannya ke Google Text Manager. Tapi kita skip yang ini. Lalu ada integrasi mitra teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pakai aplikasi-aplikasi yang ada di sini seperti Shopify, WooCommerce, Telium dan lainnya maka bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman bikin di WordPress atau teman-teman bikin di Berdu ya butuh ID-nya aja, maka pilih manual aja ya. Saya contohnya di sini saya fokus ke manual aja. Klik berikutnya di sini. Nah, teman-teman fokus aja pilih yang paling kiri ya. Dan ini sebenarnya bagusnya kalau seandainya website kita itu mendukung server API. Nah, kalau enggak sih sebenarnya kita harus pilih yang tengah teman-teman ya. Tapi enggak jadi masalah, kita pilih yang fokus ke kiri aja. Nah, klik berikutnya. Oke, di sini ada step-stepnya teman-teman. Pertama bikin pixel, lalu install kodenya, terus kelola konfigurasi, siapkan peristiwa, verifikasi pixel, siapkan funnel bisnis, API peristiwa, dan verifikasi penyiapan IEP. Dan verifikasi penyiapan EAPI-nya, EAPA gitu ya. Nah, saya kasih namanya di sini misalkan ya, Pixel Belajar Fast Campus. Oke, hanya sebagai contoh teman-teman ya. Karena sebenarnya saya sudah install Pixel di website saya ini. Klik buat di sini. Nah, maka kita sudah bikin pixelnya dan kita dapat kode ini. Nah, kode inilah yang harus kita pastikan ke website kita. Ya, tinggal kopas aja teman-teman, jadi nggak perlu edit-edit apa-apa di sini. Jadi kita salin dulu. Nah, di sini ada video tutorialnya kalau teman-teman nggak ngerti. Nah, tetapi sebelum teman-teman nantinya pengen install Pixel, saran saya teman-teman klik dulu yang namanya Install Pixel Helper di sini ya, klik dulu. Nah, fungsinya apa? Kita harus menginstal extension ini supaya kita tahu apakah pixelnya berhasil terinstall atau belum. Nah, jadi nanti di kanan atas kalau kita install di sini ya, klik di sini install gitu ya, maka kita dapat kode kayak gini. Ada logo lingkaran TikTok ya, TikTok Pixel Helper namanya di sini ya di kanan atas. Nah, jadi kalau seandainya websitenya sudah terinstall, maka di sini ada nih hidup ya, hidup warnanya gitu ya, warna TikTok kita klik tuh ya, ada back view, view content, artinya dia sudah merekam. Maka install terlebih dahulu sekali lagi teman-teman ya TikTok Pixel Helper. Ya tinggal klik aja di sini download dan add to extension kita lah intinya. Nah, kalau udah ya karena saya sudah install, maka teman-teman pastikan ya ini tadi sudah disalin, masuk ke website Anda.
Ya, pertanyaannya ya, website Anda dibuat dari apa dulu? Nah, biasanya kan kalau Indonesia kita banyaknya pakai WordPress ya. Jadi sebagai contoh di awal saya pakai WordPress nih. Nah, kalau teman-teman pakai WordPress, teman-teman install aja plugin. Jadi di menu plugin, klik tambah plugin, terus nanti install aja teman-teman ya. Nih, bisa insert header dan footer atau social chat. Atau kode snippet. Ya, kode snippet namanya nih. Tuh ya yang kayak gini. Jadi cari aja nanti tambah plugin, terus klik kode snippet. Ya, cari kode snippet dan install. Nah, lalu di sini teman-teman pilih menu header and footer. Ya, header and footer kita klik ya. Nah, oh iya, ini harus WordPress yang berbayar ya, pakai hosting dan domain. By the way, kalau teman-teman belum punya hosting dan domain, barangkali teman-teman belum punya website, tapi pengen bikin website, barangkali bisa cek materi kelas di Fast Campus lainnya tentang pembuatan website. Nah, jadi tugas kita adalah paste kode tadi di sini, ya. Kode yang ini tadi, tuh ya, kita salin, kita paste aja di header, udah beres teman-teman ya, kita save beres. Nah, beres teman-teman. Nah, cuma karena ini saya udah punya, jadi saya tidak akan paste lagi. Namun sebelumnya saya sudah ada di sini pixel yang benar-benar sudah connect ke sini ya. Nah, jadi saya tunjukkan ke teman-teman ya bagaimana contoh yang udah connect ya. Nah, ini ya. Jadi ini udah saya connect kan, saya klik berikutnya. Oke ya, sih. Nah, ini ada kelola konfigurasi ya. Kalau udah connect tadinya akan kita masuk ke tahap ketiga ya, kelola konfigurasi ini. Tampilannya kayak gini nantinya. Nah, jadi aktifkan pencocokan lanjutan otomatis, aktifkan email dan nomor teleponnya. Lalu kita klik siapkan peristiwa. Nah, kita pengen meng-tracking apa aja nih di websitenya kayak gitu. Ya, silahkan masukkan website Anda di sini yang udah diinstal pixelnya ya. Saya copy ini. Terus saya masukin tadi di sini ya. Tuh ya, kampustiktok.com, klik luncurkan pembangun peristiwa. Maka kita akan diarahkan ke website kita untuk men-tracking peristiwa apa aja yang bisa kita tracking di website ini. Oke, jadi dia akan muncul pop-up di bagian kiri teman-teman ya, seperti ini. Tuh ya. Nah, kita disuruh untuk bikin eventnya ya, peristiwa yang terjadi. Nah, pertama teman-teman harus bikin event untuk view konten dulu. Jadi tambahkan peristiwa di sini, oke. Klik yang kunjungan URL aja. Klik berikutnya. Nah, masukin aja websitenya di sini. Tadi sama kampustiktok.com. Peristiwanya adalah penayangan konten. Ya, penayangan konten teman-teman. Jadi ini tahap awal nih. Ini udah diurutkan sama si TikToknya. Oke. Kita pilih yang penayangan konten. Nah, untuk nilai di halamannya kita kosongkan aja. Karena tujuannya hanya untuk penayangan konten. Bukan belum sampai ke penjualan lah ya. Nanti tinggal klik konfirmasi. Kalau udah, maka nanti ya. Ini saya batalkan dulu. Ya, nah maka nanti akan muncul kayak gini. Penayangan konten sudah berhasil dibuat. Intinya kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah klik tombol yang bisa kita masukkan ke landing page ini. Ya, kita klik tambahkan peristiwa, klik tombol. Nah, kita pilih tombol mana yang mau diklik. Contoh ya nih ya, tombol daftar sekarang nih saya klik. Nah, kan jumlah klik tuh tombol. Tuh ya, klik berikutnya. Nah, pilih jenis peristiwanya adalah klik tombol ya. Nah, ini nggak usah juga masukin nilai halaman karena ketika kita klik ini kan orang belum beli. Ya walaupun harganya udah ada gitu ya. Nih harganya di atas seperti ini. Nah, karena belum beli ya udah kita nggak usah pakai nilai dulu aja. Ini tinggal klik konfirmasi, beres teman-teman, maka akan jadi seperti ini. Nah, tombol lain juga boleh teman-teman tracking. Contoh saya akan tracking beberapa tombol nih. Nah, termasuk tombol yang ini, info lengkap ini. Gitu ya. Nah, jadi ada 3 di landing page saya saat ini. Nah, beda lagi kalau teman-teman punya form order sendiri. Contoh misalkan ya, di order online nih sebagai contoh ya. Nah, di order online sendiri juga ada pembuatan landing page. Nah, kalau kita pakainya pembuatan landing page seperti order online, seperti Berdu, maka dia cuma minta yang namanya ID. Nah, ini ada Facebook ya, terus di bawah ada TikTok nih. Nah, jadi nggak perlu HTML, jadi bukan HTML yang ini tadi ya. Cuma ID-nya nih ya, ada ID di sini. Tuh ya, C2PTH ini ID-nya. Kayak gitu. Nah, atau teman-teman kalau pengen copy ID-nya ini lebih simpel lagi, teman-teman klik berikutnya dulu aja. Klik berikutnya ya. Terus tadi ini berikut dulu aja ya. Nah, ini kita wajib tes nanti, tapi nanti aja kita klik berikutnya dulu aja teman-teman ya. Kita next aja dulu sampai dia selesai. Nah, klik selesai. Oke. Nah, jadi kita selesaikan dulu aja kalau teman-teman pengen ambil ID-nya. Nah, nanti teman-teman bisa masuk klik sumber data. Oke, pilih pixelnya tadi. Contoh ya, kalau tadi kan pixelnya adalah pixel kampus TikTok ya. Yang nah mana tadi? Nah, ini tuh ya. Nah, ini ada ID nih yang bisa kita copy. Ya, ada ID. Jadi kita copy ID ini. Nah, baru kita masuk ke landing page-nya, kita masukin ke sini ya. Paste aja, tinggal paste. Gitu.
Nah, di form ordernya juga sama teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman pakai form order apapun lah, misalnya entah from checkout order online atau mungkin from checkout yang lainnya, maka juga sama teman-teman. Nanti di bagian produk kita bisa masukin nih di sini misalkan ya produk, kita edit produknya ya, terus di bawah itu biasanya ada tracking pixelnya tuh. Oke, bentar ya, kayaknya bukan di edit produk. Sebentar, salah saya di sini. Tapi di bagian checkout. Nah ya, di bagian checkout form ini, oke. Nah, ini pasti ada pixelnya nih. Oke, nah itu ya, ada pixelnya. Jadi ketika orang masuk ke form checkout kayak gini, dia tertracking juga sebagai pixel. Ya, ini Facebook, di bawahnya ada TikTok nih, TikTok. Ya, terus kita masukin eventnya apa gitu ya. Eventnya apa nanti. Nah, untuk event ini nanti bisa opsional kita tambahin lagi di penyiapan peristiwa pakai URL. Jadi yang kita copy URL ininya, produknya, checkoutnya ya. Contoh kayak gini nih. Kita ambil view dulu, kita cek checkoutnya ya. Saya copy ini linknya. Kita masuk lagi ke bagian sumber data. Oke. Nah, kita pilih tadi pixelnya. Nah, kebetulan kalau saya pisahkan antara from checkout dengan landing page. Jadi ini landing page-nya kita pisahkan dengan checkout page-nya untuk kode pixelnya. Itu kalau saya. Ya, saran saya juga seperti itu. Nah, jadi ini udah diinstal tadinya. Kita paste dulu ininya, link tadi ya. Lalu di sini kita pilih nih ya, ini namanya pixelnya di sini, yang ini. Oke. Terus kita klik tambahkan peristiwa. Sebentar, masih loading ya. Oke ya, tambahkan peristiwa di bagian bawah sini, klik manual. Nah, kemudian kita pilih ini tadi, klik berikutnya. Nah, ini sama ya, berikutnya aja. Oke. Nah, masukin di sini linknya tadi ya. Klik luncurkan pembangunan peristiwa. Nah, maka yang masuk adalah link checkout ya, link checkout kayak gini. Nah, nanti dia akan keluar lagi nih pop up sebelah kiri gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini tahapan selanjutnya. Kalau tadi masih view content dan klik button, sekarang udah sampai ke memulai checkout nih ya. Memulai checkout itu saya ngambil link ininya aja, saya edit ya. Nah tuh, saya ngambil link ini, link utama. Jadi setiap orang masuk ke link ini, maka dia udah mulai checkout tapi belum bayar. Nah, setiap dia klik daftar, nih saya back dulu sebentar. Nah, setiap dia klik beli sekarang ini, maka dia tertracking sebagai menyelesaikan registrasi. Gitu ya, ini ada double nih. Nah, untuk memastikannya di kanan atas itu ada bagian sini, tuh ya, ada initial checkout sudah terbaca juga di sini. Oke, gitu teman-teman ya untuk cara menginstal pixel di bagian sini. Kita lanjutkan sedikit dulu. Nah, kemudian kita harus testing apakah peristiwanya itu udah bekerja atau belum teman-teman ya. Nah, untuk men-testing ini kita klik aja di bagian verifikasi, buka peristiwa tes. Oke. Nah, di sini kita masukin lagi URL-nya. Nah, contoh misalkan ya, saya pakai yang link checkout tadi ya. Klik buat kode QR. Oh, harus pakai HTTPS. Bentar, HTTPS. Oke. Nah, saya klik buat kode QR ya. Nah, di sini kita scan pakai HP kita ya. Jadi di menu TikTok, di profil TikTok kita, masuk ke profil, di kanan atas ada menu garis 3. Nanti teman-teman klik dan klik aja kode QR saya. Dan kita scan aja di kanan atas itu teman-teman ya. Nah, ini saya lagi nge-scan nih. Saya mau scan. Oke, kita scan ya teman-teman ya. Nah, saya scan terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti di HP kita akan muncul link verifikasi lah istilahnya ya. Oke, bisa cek ya di kanan bawah itu sedikit teman-teman. Saya tidak akan nampilkan HP saya supaya ringkas saja gitu ya. Saya klik buka di sini. Nah, ini udah masuk ya. Ya, udah masuk di HP saya link websitenya, link checkout tadi. Tuh ya teman-teman ya. Sudah masuk dan udah masuk nih memulai checkout. Oke, jadi setiap orang masuk ke sini dia tertracking sebagai memulai checkout. Nah, kalau saya klik daftar, misalkan dia beli sekarang, nah maka nanti dia terdaftar itu ya, menyelesaikan registrasi kayak gini, tertracking gitu ya. Jadi ketika klik di sini dia otomatis masuk ke sini. Artinya pixelnya sudah bekerja gitu. Oke, ini udah beres teman-teman. Ini berikut ini teman-teman tinggal klik berikutnya aja, next aja, udah selesai. Tinggal klik selesai, beres teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman tentang cara install pixel. Ini wajib teman-teman ulang-ulang lagi karena barangkali untuk pemula masih bingung, apalagi setiap website itu beda-beda. Ada yang pakai kode HTML, ada yang pakai cuma ID doang kayak gitu ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.